Terima kasih dalam urapan-Mu yang bekerja, Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Hosana bagi-Mu, Yesus. Haleluya, Tuhan. Glory bagi-Mu, ya Bapakku. Haleluya, Yesus. Mari saudaraku, kita teduhkan hati kita menyembah Tuhan dalam pujian. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban karya-Mu.
bersama kami melewati situasi ini. Engkau Tuhan yang ada di pihak kami. Malam hari ini kami proklamasikan dengan iman bahwa Allah ada bagi kami, Allah beserta kami, Allah penolong kami. Sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu di malam hari ini melalui ibadah tengah minggu GBI Jemaat Santiung Kota Sibolga. Kami akan disapa dengan firman Tuhan, baik seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan seluruh sahabat kami dimanapun mereka sedang mengikuti program ini melalui media ini. Tuhan berkati kami semuanya. Roh Kudus yang tak terbatas oleh ruang dan waktu berkarya dan bekerjalah memberkati kami dan perlengkapi kami malam hari ini dalam nama Yesus, dengan kata dan sapa yang sederhana namun berkuasa untuk kami semuanya. Diberkati dan diperlengkapi dalam nama Yesus kami bersyukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom jemaat Tuhan dan sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini sungguh kita diberkati Tuhan karena masih diberi waktu untuk bersama-sama beribadah. Dalam kesempatan ini dan menyikapi situasi ini, kita teringat akan apa yang Alkitab pernah nyatakan dan singkapkan, dan ini merupakan bagian daripada pelajaran penting untuk kita di masa-masa sekarang ini. Kalau kita melihat dan memperhatikan catatan Alkitab pada Keluaran pasal 12 ayat yang 23 berbunyi demikian, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jemaat Tuhan dan sahabat sekalian, seperti dalam suasana yang digambarkan Alkitab ini mencekam atau menakutkan kalau kita visualisasikan. Demikianlah keadaan situasi kita secara global dan nasional dan lokal di mana kita berada masing-masing, bahwasanya kita sedang berada dalam situasi yang tidak mudah bagi kita. Olehnya pada kesempatan ini saya mengajak jemaat Tuhan dan sahabat sekalian, yang perlu kita lakukan adalah mari kita bersinergi menghadapi situasi saat ini, mensinergikan antara iman dengan hikmat kita. Karena itu kita nggak perlu bersoal jawab, kita nggak perlu ribut dengan teman, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan orang bersama dengan kita, saling menilai apakah mereka lebih beriman atau yang lainnya lebih berhikmat. Ingat, kedua-duanya harus kita sinergikan dalam situasi ini. Kedua-duanya, baik iman dan hikmat kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, itu harus kita sinergikan menjadi kekuatan menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses di mana kita memadukan setiap kekuatan yang Tuhan percayakan dalam diri kita untuk menghasilkan suatu pengaruh yang harmonis, yang seimbang, dan menghasilkan sebuah kekuatan yang maksimal untuk kita bisa melewati situasi yang sulit. Dan untuk kondisi ini diperlukan sinergi antara hikmat dan iman kita. Nah sahabat sekalian, Bapak Ibu Saudara, salah satu buah sinergi iman dan hikmat kita akan mampu dan taat dalam kondisi ini mengikuti aturan pemerintah melalui di mana kita dianjurkan beribadah secara online atau beribadah di rumah-rumah, yang melalui media gereja masing-masing seperti GBI Santiung malam ini menayangkan ibadah secara online live kepada kita semua dimanapun berada, dengan judul khotbah, judul renungan hidup sebagai orang terhormat. Sekali lagi, hidup sebagai orang terhormat dalam arti kata kita patuh pada aturan pemerintah, terlebih dalam kondisi kita saat ini secara global, nasional, dan lokal di mana kita masing-masing berada. Jemaat Tuhan dan sahabat sekalian, hidup secara terhormat adalah harapan setiap orang dalam menjalani kehidupannya melalui seluruh tugas, seluruh panggilan, seluruh tanggung jawabnya. Namun kita perlu sadari bahwa hidup terhormat itu tidak dengan mudah didapatkan. Hidup terhormat itu tidak dicari dengan mencari hormat. Sebab Tuhan panggil kita untuk hidup terhormat melalui bagaimana kita menempatkan diri kita, menyeimbangkan antara hikmat dengan iman kita di tengah-tengah keberadaan kita di dunia ini.
Sekali lagi, Tuhan panggil kita untuk hadir di tengah dunia agar hidup secara terhormat, bukan menghabiskan waktu dalam keadaan apapun untuk mencari hormat bagi diri kita. Nah, sebab itu apa kata Alkitab mengenai hidup terhormat? Dari apa yang kita baca malam hari ini pada surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5, perikopnya tadi kepatuhan kepada pemerintah. Beberapa hal yang perlu kita pahami dalam konteks Alkitab ini. Yang pertama, bahwa kepatuhan kita terhadap pemerintah, sekali lagi kepatuhan kita kepada pemerintah adalah wujud nyata dari hidup kita yang terhormat, karena ayat 1 sampai ayat 3 menyatakan demikian. Sehingga seluruh sumber nilai, sumber hukum, ketetapan dan berbagai kebijakan yang keluar dari pemerintah harusnya kita sadari dan kita yakini itu bersumber daripada Tuhan. Sekali lagi, dengan kita mengikuti apa yang disampaikan, dianjurkan, bahkan diaturkan oleh pemerintah yang kita percayai mereka juga adalah bagian daripada alat Allah, maka cara kita menyatakan ketaatan kita adalah cara kita mewujudkan hidup kita secara terhormat di tengah kehidupan kita. Terlebih dalam situasi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, Tuhan menciptakan kedamaian, Tuhan menghadirkan keteraturan, Tuhan menghadirkan sejahtera dan shalomnya itu melalui media, melalui alat. Dan salah satu alat yang Tuhan pakai menghadirkan itu adalah pemerintah dengan tatanan yang telah Allah setujui dan sepakati ada di tengah dunia. Sebab itu jemaat Tuhan dan saudara sekalian, sahabat sekalian, jangan bertanya mengapa kita harus taat kepada pemerintah, terlebih dalam situasi terlebih dalam situasi sekarang ini. Tapi mari kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan telah bawa kita kepada situasi untuk melatih rasa hormat kita, hidup yang terhormat. Nah, bagaimana sikap terbaik kita untuk tetap berlaku hormat terhadap pemerintah, terlebih kepada Tuhan? Tentu kepada Tuhan lebih utama, lalu kita kepada pemerintah yang dapat kita lihat. Bagaimana sesungguhnya kehidupan orang percaya, kehidupan kita sebagai orang terhormat di tengah-tengah keadaan ini. Kita akan melihat 2 poin sederhana malam hari ini melalui renungan firman Tuhan ini. Saya akan ajak kita kembali perhatikan dan saya baca ulang ayat 3 bagian C. Pada Roma pasal 13 ayat 3 bagian C. Demikian firman Tuhan, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sekali lagi, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Yang pertama, jemaat Tuhan dan sahabat sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, bagaimanakah sepatutnya sikap kita berlaku hormat kepada pemerintah sebagai kehidupan yang terhormat? Yang pertama, berlaku hormatlah kepada pemerintah bukan karena sekedar takut, tapi karena kasihmu kepada Tuhan yang kau nyatakan kasihmu kepada pemerintah. Sekali lagi, berlaku hormatlah kepada pemerintah bukan hanya didasari rasa takut akan sanksi, akan hukum, tetapi karena kasihmu yang besar kepada Tuhan yang telah menetapkan aturan itu melalui pemerintah yang ada, memakai mereka sebagai pemimpin dalam kehidupan. Sahabat sekalian, jemaat Tuhan, saat segala aturan dan ketetapan pemerintah ditetapkan, apalagi dalam kondisi sekarang ini, kita diminta untuk stay at home, banyak di rumah. Kita harus menjaga jarak kita dengan keramaian. Tujuannya tentu adalah tujuan yang baik, karena Allah memberi hikmat kepada pemimpin pemerintah kita memberlakukan dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ketika dunia ini sedang diserang dengan wabah virus corona yang tidak mudah untuk dihadapi. Nah, tentu bagi kita sebagai orang percaya, jemaat Tuhan dan sahabat sekalian, yang perlu kita lakukan adalah ketika himbauan, ajakan, bahkan berupa perintah disampaikan pemimpin kita oleh pemerintahan kita, dari pemerintahan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten, yang perlu kita lakukan adalah lakukan dengan kasih, karena engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kasih akan membuat kita nyaman melakukan, tapi rasa takut akan membuat kita melakukan sebagai opsi. Kalau kita takut lebih, kita akan lakukan. Kalau takut kita tidak terlalu lebih, kita tidak akan lakukan. Ingat, kita diajak oleh firman Allah berdasarkan asasnya adalah kasih kita kepada Tuhan. Dalam Alkitab dikutip begini pada Kolose 3:23, bahwa apapun yang jemaat Tuhan lakukan, apapun yang sahabat lakukan, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah seolah-olah bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Saudara, ini harus menjadi wujud nyata dari kekuatan kasih di hidup kita dalam mengikuti himbauan, dalam melakukan banyak hal dengan situasi yang sedang berkembang saat ini.
Karena itu dasarilah segala perbuatanmu, segala keputusanmu, segala sikap hidupmu hari-hari ini melalui apa yang tertulis pada Kolose 3:23. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah seolah-olah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan yang akan meminta pertanggungjawaban segalanya kepadamu. Sebab itu saya mengajak kita jemaat Tuhan di rumah masing-masing, bahkan seluruh sahabat dimanapun berada, jangan pernah merasa diperhamba atau diperbudak atau ditipu-tipu oleh pemerintah dengan situasi ini. Sebab saat kita harus takluk kepada setiap aturan yang ditetapkan pemerintah, saat itu kita sedang menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan yang memanggil kita untuk berlaku hormat di tengah kehidupan ini. Bagaimanapun juga pemerintah adalah hamba Allah, artinya bahwa atas perintah Tuhan mereka memerintah, membagi-bagikan setiap pemberiannya kepada orang yang berbuat baik. Pemerintah membagikan kebaikan kepada yang jahat, tentu membagikan apa yang disebut dengan sanksi dan hukum yang ada. Hal ini sebagai warga negara yang baik kita boleh sama-sama menyimak dengan baik bahwa apa yang kita akan lakukan ini sesuai senada dengan bunyi sila keempat dari Pancasila kita yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kebaikan kita itu harus menjadi kebaikan yang berdasarkan sebuah kehidupan yang terpimpin dan terkendali dengan baik. Kita semuanya punya hak kebebasan, kita punya kemampuan, tapi ketika kita tidak terpimpin dan tidak terkendali, maka semua potensi kekuatan yang ada padamu itu tidak hasilkan apa-apa. Alkitab membenarkan bahwa di dalam Alkitab berkata begini, segala sesuatu harus berlangsung secara sopan dan teratur. Sehebat apapun engkau sahabat, sehebat apapun engkau jemaat, dalam keadaanmu, dalam status sosialmu, dalam level kehidupanmu, dalam ekonomimu, ingat, sehebat apapun engkau, jika engkau tidak terpimpin dan tidak terarahkan, maka kekuatanmu tidak akan berdampak apa-apa. Tapi ketika engkau terpimpin dan terarahkan, maka kekuatan yang ada padamu itu akan bersinergi, dipakai Tuhan untuk engkau bisa menang dan dapat kuat melewati situasi-situasi yang Tuhan izinkan kita hadapi sekarang ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Cara pemerintahan ditetapkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jemaat Tuhan dan sahabat sekalian, kenapa hal ini perlu saya tekankan? Karena kita betul-betul harus bersinergi dengan semua kebijakan ada dan mensinergikan semua potensi kekuatan yang ada pada kita. Terlebih antara hikmat dan iman kita harus bersinergi supaya kita tahu menggunakannya sebagai kekuatan untuk bertahan dan sebagai kekuatan untuk melewati situasi yang tak mudah ini. Dan ke depan kita akan lihat kemenangan yang gilang gemilang ketika Allah meluputkan bangsa kita, kota kita, negeri kita dari situasi sedang ada ini. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerelaan kita sebagai orang Kristen dalam menyelenggarakan berbagai bentuk ketaatan kita dalam melakukan ibadah-ibadah yang terpimpin terarah hari ini, yang diarahkan supaya kita boleh tertib beribadah, bisa dengan kondisi-kondisi yang sangat ditentukan keadaannya, tidak boleh ramai-ramai, mungkin cukup hanya di rumah, tidak boleh kumpul banyak-banyak. Tentu itu tidak bermaksud mempersulit kita, tapi bermaksud sedang Allah sampaikan pesannya bahwa dalam situasi itu pun kita tahu pesan Tuhan, Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu dan jumlah orang yang berkumpul. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul bersehati dalam namaku, di sana aku hadir. Ingat, jaminan firman Tuhan bukan soal keramaian hiruk pikuk orang, tapi ketika 2-3 orang berseru dalam namanya, Allah hadir dalam kuasanya. Bangsa ini diselamatkan oleh orang-orang berkeyakinan demikian. Bangsa ini akan diluputkan oleh orang-orang berkeyakinan kehadiran Allah. Bangsa ini akan ditolong Tuhan ketika Tuhan menjadi bagian yang sangat diperlukan hadir di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya. Dalam proses penyelenggaraan yang tidak mudah dengan berbagai aturan kebijakan hari ini yang disampaikan oleh pemerintah dari pusat sampai daerah, yang perlu kita lakukan hari ini, mari kita belajar taat secara terhormat. Jangan pernah kita merasa diperhamba, jangan pernah kita merasa diperbudak, karena kita lakukan ini dengan bentuk penuh kerelaan kita dan untuk Tuhan dipermuliakan. Sebab itu, mengakhiri renungan yang singkat ini malam hari ini, saya mengajak kita sekalian sebagai orang percaya jemaat Tuhan, mari kita wujudkan panggilan Allah sebagai orang percaya, khususnya kita orang Kristen. Kita menjadi garam dan terang di tengah situasi ini. Dengan yang pertama, kita taat secara hormat, karena kita tahu menghormati itu adalah cara kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, menghormati itu bukan bentuk daripada kita terjajah, tapi wujud daripada kita mengakui kehambaan daripada para pemerintah sebagai hamba Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan berbagai hal yang bermaksud menolong kita.
Jemaat Tuhan dimanapun berada di rumah masing-masing dan sahabat sekalian, malam hari ini melalui renungan ini saya mengajak kita sekalian, berlakulah hormat. Orang yang taat kepada pemimpinnya adalah orang yang terhormat. Orang yang taat kepada pemimpinnya adalah orang yang juga melakukan ketaatan kepada Tuhan tak kelihatan oleh mata, tapi dia belajar taat kepada pemimpinnya yang terlihat oleh mata. Tuhan akan tolong dan pulihkan negeri kita. Tuhan akan tolong dan pulihkan kota kita. Tuhan akan tolong pulihkan bangsa kita ketika kita menjadi orang-orang terarah dan terpimpin dengan baik. Dengan semua kekuatan kita, mari kita bersinergi antara iman dan hikmat kita padukan untuk sama-sama kita bawa menjadi kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tak usah ku tahu
siaran